Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah taala di sini ya, kemarin kita telah melaksanakan atau menjelaskan hadis yang pertama yang tentang masalah niat ya. Masalah hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita juga ya telah membahas masalah artinya ya, catatannya ya, yang merupakan inti dari ajaran Islam dan segala macamnya, dan kandungan hadis ya, yang niat merupakan ya, syarat layak diterima atau tidaknya amalan perbuatan dan sebagainya. Insyaallah taala di sini kita akan ya membahas hadis yang kedua. Ya, saya bacakan ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقوا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Arti dari hadis kedua ini adalah dari Umar radhiyallahu anhu juga. Ya, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih
dan berambut sangat hitam, tidak tampak bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun yang di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi SAW lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka Rasulullah bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Anda benar." Terus kami semua heran, kata para sahabat. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia laki-laki tersebut berkata, "Anda benar." Kemudian dia laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau Rasulullah bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia yang laki-laki tadi berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Lalu beliau bersabda, Nabi SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia laki-laki berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau Nabi SAW bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang yang dulu bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu pergi dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Ya, Umar ditanya oleh Nabi SAW, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Maka Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau Nabi SAW bersabda, "Dialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Ya, catatan dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok ajaran Islam, yaitu iman yang pertama, kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ya. Catatan yang kedua adalah hadis ini merupakan makna yang sangat agung, mengandung makna yang sangat agung, ya, karena berasal dari dua makhluk yang terpercaya, yaitu siapa? Malaikat Jibril dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan ya dari hadis yang kedua ini. Ya. Adapun kandungan hadis ya, dari hadis ini, yang pertama adalah disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian kita, penampilan dan kebersihan, ya, khususnya menghadapi para ulama atau para tokoh, ya, orang yang mulia atau penguasa. Jadi disunahkan kita untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya, badan yang bersih, wangi-wangian, rapi, dalam rangka memuliakan mereka, ya, menghormati mereka dan segala macamnya. Yang kedua, ya, siapa yang bermajelis ilmu dan menangkap bahwasanya orang-orang yang hadir butuh untuk pengetahuan, ya, maka tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya untuk bertanya meskipun dia mengetahui jawabannya. Ya, kenapa? Agar orang lain bisa mengambil manfaat dari pertanyaan tersebut.
ketiga, ya jika seorang yang ditanya tentang sesuatu maka dia tidak ada celah baginya untuk berkata saya tidak mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, katakan saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Ya, jangan berkata tanpa ilmu, ya. Jangan berkata tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu, ya maka bilang saja tidak tahu. Yang keempat, kemungkinan malaikat Jibril tampil dalam wujud manusia. Yang kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak yang memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan yang memperlakukan hamba sahaya. Nah, ini. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi dan membanguskan selama tidak dibutuhkan. Tidak disukainya, tidak disunahkan, tidak dianjurkan, ya. Kita membangun bangunan yang tinggi-tinggi, ya, kecuali memang dibutuhkan. Yang ketujuh, ya, di dalam terdapat dalil bahwasanya perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini apa perkara gaibnya? Adalah hari kiamat. Di sini malaikat Jibril pun, ya, komandannya para malaikat tidak mengetahui. Nabi juga tidak mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya. Yang terakhir, ya, kandungan hadis yang ke-8 ini, ya. Yang ke-8, hadis yang kedua ini adalah di dalamnya terdapat keterangan tanda tentang adab dan cara duduk bermajelis ilmu. Nah, dalam hadis ini, ya, adabnya kalau kita menuntut ilmu, ya, mendekat dengan penceramahnya atau dai-nya atau yang mengisi kajiannya agar bisa mengambil faedah dengan semaksimal mungkin. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.